Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Solihin wa solihat dimanapun berada, kembali kita di tayangan rangkaian Kultum episode kekuatan berpikir positif. Ayuhal ihwah, sebagaimana kita ketahui bahwa berpikir adalah hal yang senantiasa kita para manusia lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa sih sebenarnya berpikir itu? Berpikir adalah aktivitas intelektual yang dilakukan oleh kerja otak kita. Secara psikologi, berpikir itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh otak kita secara intelektual, namun juga melibatkan kinerja mental. Sehingga secara psikologi, berpikir itu disebutkan sebagai pekerjaan yang bukan hanya dilakukan oleh otak, namun juga melibatkan seluruh tubuh, aktivitas fisik, dan mental yang ada pada diri seseorang. Sehingga dalam psikologi, ketika terjadi gangguan, kita akan menemukan istilah yang namanya psikosomatik, di mana seseorang itu mengalami sakit secara fisik, namun bukan fisiknya yang sakit, tetapi pikiran yang menyebabkan fisiknya menjadi sakit, atau seseorang yang sakit menjadi lebih parah sakitnya karena tekanan dari pikirannya. Bisa disebabkan oleh stres atau rasa cemas yang berlebihan. Untuk psikosomatik mungkin akan kita bahas di tayangan berikutnya, namun untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kekuatan berpikir positif. Berpikir positif sering juga kita pahami dengan istilah optimis. Ini adalah istilah yang sangat familiar di antara kita semuanya. Dan di dalam Islam kita mengenalnya sebagai husnuzon atau baiknya prasangka. Baiknya prasangka ini di dalam Islam sangat ditekankan, sebagaimana hadis dalam riwayat Muslim, Allah itu menyebutkan, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Aku bersamanya apabila ia memohon kepadaku. Ini adalah hadis yang sangat kuat untuk menganjurkan kepada kita semuanya untuk berpikir positif dan berbaik sangka. Manusia adalah ciptaan Allah yang dimuliakan dengan keutamaannya karena Allah anugerahi akal dan pikiran. Sehingga akal dan pikiran ini manusia akan memperoleh petunjuk menuju jalan kebaikan dan meninggalkan jalan kesesatan. Anugerah Allah berupa akal yang diberikan kepada kita harusnya menjadi hadiah yang menjadikan kita manusia sebagai makhluk yang benar-benar utama di hadapan Rabb-Nya. Demikian banyaknya anjuran dari mulai hadis, dari sisi psikologis, dari sisi medis yang menekankan kepada kita manusia untuk berpikir positif. Kenapa sih kita harus berpikir positif? Ada banyak manfaat dan keutamaan kenapa kita harus berpikir positif. Dalam pembahasan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan kita. Yang pertama yakni jika kita berpikir positif, maka kita akan fokus. Fokus di sini jika kita menemukan sebuah kesulitan, masalah, tantangan, hambatan, maka ketika kita berpikir positif, fokus kita adalah bagaimana menyelesaikan kesulitan tersebut, menghadapi tantangan untuk bisa menyelesaikannya, atau menghilangkan hambatan sehingga kita menjadi orang yang berjaya. Yang kedua, jika kita berpikir positif, optimis terhadap keadaan dan kondisi, lalu kita berbaik sangka kepada orang lain, ini akan membuat kita mempunyai hubungan yang baik dengan sesama. Dan yang ketiga, apabila kita berpikir positif, berbaik sangka, optimis, maka kita akan memiliki kesehatan yang lebih baik. Kenapa? Karena dengan berpikir positif, dengan berprasangka yang baik, dengan optimis terhadap keadaan, menghadapi kesulitan dan tantangan, kita akan menjadi lebih sedikit stres. Dan kita akan, jika kita tidak stres, maka sistem imun tubuh kita akan menjadi lebih kuat. Di masa pandemi seperti sekarang ini, sistem imun adalah hal yang sangat besar dan mahal, sehingga bahkan kita harus menghadapi
negara kita bahkan harus mengimpor vaksin untuk meningkatkan imun tubuh. Padahal imun tubuh bisa kita bangun dari dalam dengan terus-menerus menjadi orang yang memiliki pikiran yang positif, berbaik sangka, dan tetap optimis. Jika kepada sesama manusia, keadaan, kejadian, dan episode kehidupan di dalam hidup kita ini kita senantiasa dianjurkan untuk berpikir positif, apalah lagi dengan keberadaan Rob kita. Kita harus terus-menerus berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita dalam episode kehidupan kita, senantiasalah berbaik sangka pada Allah. Karena Allah tidak akan memberikan sesuatu pun bagi kita di luar kemampuan kita. Jika saat ini apa yang kita hadapi adalah sesuatu yang berat, ujian yang besar, sakit yang parah, percayalah, itu mungkin akan menggugurkan dosa-dosa kita yang mungkin jauh lebih besar dibanding rasa sakit yang Allah titipkan pada kita saat ini. Ketika kita berprasangka baik pada Allah, niscaya Allah akan mengangkat semua kesulitan, mengangkat semua penyakit, mengangkat semua permasalahan yang ada dalam hidup kita. Selama kita berbaik sangka kepada Allah. Sebelum menutup kultum ini, saya ingin menyampaikan sebuah alkisah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin jilid 4, bab Al-Khauf war-Roja, tentang harapan akan ampunan Allah bagi seorang pendosa yang dimasukkan ke dalam neraka selama 1000 tahun. Dia terus menjerit memanggil nama Allah. Lantas Jibril diperintahkan untuk memanggilnya dan menghantarkannya ke hadapan Allah, sehingga kemudian Allah bertanya kepadanya, "Bagaimana keadaan tempatmu?" Lalu si hamba tersebut menjawab, "Jelek sekali ya Allah." Maka Allah menyuruhnya kembali masuk neraka. Dia berjalan keluar dan tiba-tiba membalikkan badannya kembali, sehingga Allah kembali bertanya, "Mengapa engkau membalikkan badanmu?" Si pendosa itu menjawab, "Karena aku benar-benar berharap engkau takkan mengembalikan aku ke neraka setelah sejenak aku dikeluarkan." Allah lalu memerintahkan para malaikat untuk memasukkannya ke surga, karena ternyata dia masih memiliki harapan akan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah berfirman, "Aku menurut prasangka hambaku, aku bersamanya saat ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam kesendirian, aku akan mengingatnya dalam kesendirianku. Jika ia mengingatku dalam keramaian, aku akan mengingatnya dalam keramaian yang lebih daripada keramaiannya. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari." Semoga apa yang disampaikan dalam kultum yang singkat ini menjadi pengingat untuk kita semuanya untuk terus-menerus menjadi pribadi-pribadi yang optimis, pribadi-pribadi yang senantiasa memelihara untuk terus-menerus berpikir positif, baik terhadap sesama kita, kondisi, keadaan, apapun yang sedang kita hadapi, terutama terhadap Allah, Rob kita, yang senantiasa telah mengatur segala sesuatunya dengan sangat baik dan mencukupi untuk kita semua. Demikian pengingat ini untuk diri saya sendiri dan untuk kita semuanya yang mendengarkan kultum ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.